Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muhammad Firdaus. Saya dari kelas MD 4A dengan NIM 12040-316. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melakukan tugas akhir, yaitu membuat video laporan hasil observasi di KUA Rancaikek mengenai SIMKAH. Adapun laporan ini saya mengangkat judul yaitu efektivitas SIMKAH di KUA Rancaikek dengan menggunakan metode observasi dan hasil wawancara. Kemudian tujuannya yaitu untuk memahami terkait SIMKAH itu sendiri. Yang kedua, untuk memahami pelayanan KUA di Rancaikek mengenai SIMKAH itu sendiri. Dan yang ketiga, untuk memahami seberapa efektivitasnya sih SIMKAH dalam proses pernikahan. Kemudian yang selanjutnya ada profil dari KUA Rancaikek itu sendiri. Itu KUA Rancaikek bertepatan di Jalan Rancaikek nomor 45 Bojongloa, Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung. Itu KUA ini mengerjakan tugas-tugas keagamaan. Yang pertama, melayani pernikahan untuk warga muslim ya, terutama tidak diperuntukkan untuk warga-warga Kristen, karena khusus yang nikah itu warga-warga muslim. Yang kedua, sebagai tugas dari Menteri Agama, yaitu untuk melayani umat beragama secara keseluruhan. Kemudian melakukan tugas mulai dari dakwah, zakat, wakaf, dan semua yang bersangkutan dengan agama. Adapun visi dari KUA Rancaikek yaitu untuk membangun, mengembangkan, dan memberdayakan masyarakat dalam pengamalan keagamaan sesuai dengan syariat Islam. Selain visi, KUA ini juga memiliki misi, yaitu yang pertama untuk membangun dan membimbing masyarakat dalam penanganan urusan agama Islam dan meningkatkan kesadaran beragama. Yang kedua, yaitu mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemahaman guna menjamin keterlibatan atau ketertiban dan kepastian hukum khususnya dalam bidang pernikahan. Kemudian ada analisis SWOT dari SIMKAH itu sendiri, yaitu yang pertama strength atau kekuatan dan kelebihan. Jadi kekuatan SIMKAH itu atau kelebihan SIMKAH itu memudahkan kartu nikah untuk dibawa berpergian. Jadi saat ini identitas nikah itu tidak berbentuk buku, melainkan berbentuk kartu seperti KTP atau SIM pada umumnya, dan memudahkan pasangan membawa bukti pernikahan tersebut. Yang kedua, bentuknya menjadi lebih simpel dan tidak besar seperti buku. Kalau dulu kan seperti buku bentuknya, dan sekarang lebih lebih simpel bentuknya. Kemudian yang ketiga, untuk sistemnya mempermudah masyarakat untuk mengakses dan tidak perlu datang ke KUA. Nah, ini sangat penting juga karena dengan zaman yang sekarang serba digital, yaitu memudahkan kita untuk mengakses data pernikahan dan tidak perlu datang ke KUA untuk mengetahuinya. Cukup masuk ke dalam website SIMKAH untuk mengetahui apa saja persyaratannya. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Kelemahannya yaitu ketika sistem ini banyak yang memakai, yaitu kita sulit untuk masuk karena di dalam website itu kan terbatas penggunanya. Jadi ketika banyak masuk secara bersamaan, kita sulit untuk mengakses datanya. Kemudian yang ketiga, untuk pemeliharaan sistem tersebut harus mengeluarkan dana yang lebih, sehingga pengeluaran negara semakin besar. Nah, pengeluaran dana negara semakin besar karena untuk merawat sistem ini memerlukan teknologi yang lumayan canggih dan perawatannya pun mahal. Kemudian ada threat atau ancaman. Ancamannya yaitu
Dalam teknologi, bisa saja seorang hacker membuka website SIMKah dan dilakukan untuk yang tidak-tidak, seperti data kita bisa dicuri oleh hacker. Kemudian yang kedua, harus ada orang ahli di bidang IT, karena tidak sembarang orang bisa ngerti tentang ilmu ini. Kemudian ada hasil wawancara yang saya lakukan dengan Dr. Andes Haji Aiha Abdul Latif, yaitu hasil wawancaranya yaitu bahwa SIMKah itu sendiri mempermudah kita sebagai tahap awal untuk melakukan pernikahan. Jika zaman dahulu melakukan pernikahan itu ingin mengetahui apa saja daftar atau persyaratan yang perlu dibawa ketika akan daftar, harus pergi ke KUA. Tetapi di zaman yang serba digital sekarang, pemerintah sudah menyediakan website yang bernama SIMKah atau Sistem Informasi Manajemen Menikah. Dengan membuka website tersebut, kita langsung mengetahui apa saja sih yang perlu dibawa ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan. Dan perlu digarisbawahi bahwa SIMKah itu sendiri tidak berbentuk aplikasi, tapi berbentuk website. Kita masuk ke dalam Google atau Chrome atau Mozilla dan masukkan simkah.co.id, dan kemudian kita masuk ke dalam websitenya dan mengetahui apa saja persyaratan yang harus ditempuh. Kemudian sistem SIMKah itu sendiri memiliki dua tujuan, yaitu untuk sistem penyeragaman data, yaitu data yang kita sebutkan di KUA dengan data yang kita input ke dalam SIMKah itu harus sinkron. Yang kedua, sebagai backup data. Dua hal ini menjadi sebuah yang sangat penting gitu. Kenapa? Karena untuk penyeragaman data tersebut sangat diperlukan dengan harapan data itu lebih efektif dan efisien. Kemudian diperlukan backup data karena ketika sudah masuk ke dalam sistem, data tersebut sudah aman gitu, sudah terverifikasi di pusat untuk menanggulangi apabila terjadi bencana alam seperti gempa bumi, longsor, kebanjiran. Karena pada zaman dulu itu identitas SIMKah itu hanya berbentuk kartu nikah, buku nikah saja. Ketika bencana itu datang, bukti nikah tersebut bisa hilang. Nah, dengan adanya SIMKah, semua itu bisa digagalkan karena data yang kita miliki sudah terinput seperti itu. Kemudian ada fungsi dan manfaat dari SIMKah itu sendiri, yaitu yang pertama, membangun sistem informasi manajemen pernikahan dan tercatat di KUA. Kemudian yang kedua, untuk membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif. Kemudian yang ketiga, untuk membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA di tingkat daerah sampai kantor pusat. Kemudian yang keempat, penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan pengendalian dan pengawasan. Kemudian hal yang dapat saya simpulkan dari SIMKah ini sendiri, di zaman yang serba digital sekarang, SIMKah ini memang sangat diperlukan. Walaupun untuk akad pernikahannya harus dilakukan secara offline atau tatap muka, karena tidak mungkin sebuah akad pernikahan hanya dilakukan dalam sistem informasi. Tetap saja dalam akad pernikahannya harus menggunakan cara tatap muka untuk lebih terasa khidmat dalam pernikahannya dan untuk mengambil berkah dari pernikahannya tersebut, dan tidak bisa dilakukan dalam sistem informasinya. Hanya sistem informasi ini hanya digunakan untuk menginput datanya saja, tetapi untuk akadnya kita lakukan secara offline.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil observasi yang saya lakukan di Kawaran Cakek. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.